Ya, teman-teman, kita saat ini sedang mengalami dampak dari COVID-19 ya. Jadi COVID-19 ini telah mengubah kebiasaan sehari-hari kita ya, di rumah, di sekolah atau di kampus, tempat kerja, jalan dan sebagainya ya. Kalau dulu saya tinggal di Lipo Cikarang ya, kendala saya utama kalau saya pergi-pergi hanya macet aja sih, tapi nggak lebih dari itu. Tapi sekarang kita harus jaga karena penularan terjadi di mana-mana ya. Jadi sempat juga kan kita mengalami PSBB gitu ya di rumah gitu ya. Sebagian orang seneng sih tidur-tiduran gitu ya. Tapi lama-lama bosen juga gitu kan, tiap hari nonton Netflix gitu. Wah, lama-lama bosen juga gitu ya. Tapi yang lebih parah lagi punya dampak negatif pada ekonomi gitu. Apalagi kalau yang sudah berkeluarga, yang harus bekerja. Kalau yang gajian sih nggak masalah karena digaji terus kan. Tapi kalau yang nggak gajian ya kita kena dampak gitu kan. Juga dampak pada masyarakat. Saya sering lihat beberapa postingan, wah ini sampai makan susah dan sebagainya gitu ya. Jadi itu dampak negatifnya. Memang kalau berlanjut terus ya lama-lama ekonomi bisa ambruk juga gitu kan. Nah, jadi ini dampak negatifnya. Slide. Bisa tolong slide. Oke, nah hari ini kita akan membahas beberapa topik bahasan. Yang pertama, apa sih era new normal itu? Terus yang kedua, apa yang perlu kita lakukan di era new normal? Terus saran-saran dan harapan ya, slide. Nah, sekarang apa itu era new normal ya? Kita akan membahas definisinya, datanya, dampak terhadap kesehatan. Slide. Nah, teman-teman, COVID-19 itu pertama kali muncul itu tanggal 8 Desember gitu ya. Saat itu ada pasien pertama, pasiennya demam, batuk, nyesek gitu ya. Nah, terus tanggal 31 Desember itu Cina mengumumkan bahaya ada kasus radang paru-paru atau paru-paru basah gitu ya. Tanggal 31 Desember yang penyebabnya belum diketahui waktu itu. Dan kemudian di track ternyata di Wuhan ada pasar seafood ya, dan pasar seafoodnya akhirnya ditutup pada tanggal 1 Januari ya. Tanggal 7 Januari ketahuan nama virusnya SARS-CoV-2 gitu ya. Jadi itu penyebab COVID-19 gitu. Dan tanggal 11 Januari itu ada kematian pertama ya. Dan pada akibat COVID. Tanggal 13 Januari ditemukan kasus baru tuh di luar Cina, ternyata sudah nyebrang ke Thailand gitu kan. Nah, tanggal 23 Januari itu dikarantina tuh seluruh Wuhan ya. Tapi sebetulnya karantinanya ini kurang berhasil. Masalahnya kan tanggal 25 Januari itu kan Imlek tuh. Jadi seminggu sebelum Imlek udah pada liburan kalau kita kayak lebaran gitu ya. Udah pada pulang nyebar kemana-mana meskipun Wuhannya udah ditutup gitu ya. Dan pada tanggal 29 Januari itu mencapai 132.000 kasus baru di seluruh dunia gitu ya. Jadi cepat sekali nyebarnya. Slide. Dan di bulan Juni ini sudah mencapai 10 juta kasus ya, dengan jumlah kematian 502.000 orang lebih yang meninggal di seluruh dunia. Jadi ini masih menanjak terus ya. Slide. Dan ini data tanggal 2 Juli ya. Ini waktu saya kirim makalah ini ke Fernanda ya. Jadi tanggal 2 Juli itu ditemukan 59.000 kasus lebih ya. Terus yang meninggal hampir 3.000. Nah, hari ini sudah lebih dari 3.000 nih hari ini ya. Dan yang sembuh 26.000 ya. Jadi banyak juga sih yang meninggal di sini ya. Slide. Dan ini data sebarannya ya. Jabodetabek ya, Jakarta itu tadinya merah tapi sekarang sudah mulai berangsur membaik ya, menjadi kuning ya. Jadi kalau yang merah paling banyak ya. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan kasus yang sangat tinggi ya. Slide. Nah, sekarang COVID-19 itu disebabkan oleh virus namanya SARS-CoV-2 ya, ditandai dengan gejala batuk, pilek, flu, demam ya, gangguan pernafasan, nyesek gitu. Namun ada juga yang tanpa gejala yang disebut OTG ya. Katanya sih yang tanpa gejala sekarang belum bisa di-track ya, tapi cukup banyak katanya.
Terus dalam kondisi parah itu bisa menyebabkan gagal nafas atau sesak dan kematian. Rata-rata kematiannya akibat nggak bisa nafas meskipun udah dikasih ventilator gitu ya. Dan orang-orang tua itu lebih banyak yang meninggal daripada yang muda ya. Penularannya lewat apa? Lewat droplet. Jadi kalau batuk, bersin itu setiap orang mengeluarkan droplet. Itu percikan yang sangat halus. Bahkan kalau kita ngomong juga keluar droplet sebetulnya, tapi karena kita berhadapan dengan laptop ya kita nggak kena dropletnya gitu ya. Dan droplet itu bisa, virus itu juga menyebar melalui droplet secara tidak langsung melalui benda-benda. Jadi kalau kita bersin misalnya, bersihnya kena ke uang kita gitu ya, kena ke uang kita, terus uangnya kita pakai untuk bayar. Nanti orang lain yang pegang itu tangannya bisa kena virus itu gitu kan. Dan kalau dia ngusap mata, hidung, telinga gitu ya, mulut ya, itu mata, maksudnya mata, mulut gitu juga bisa kena ya. Jadi mudah menular, atau lewat meja, lewat gagang pintu, itu bisa menular juga ya. Dan ya, virusnya itu bisa tinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari, bahkan bisa sampai 5 hari ya. Dan cairan disinfektan ya itu bisa membunuh virusnya, right? Dan ini bahaya COVID-19 itu pertama penularannya cepat ya. Kalau teman-teman lihat di TV, penambahan kasusnya cepat ya. Jadi cepat menular. Yang kedua, belum ketemu vaksinnya. Sekarang banyak negara sedang berlomba-lomba untuk menciptakan vaksin, termasuk Indonesia ya. Tapi sekarang belum ketemu vaksinnya ya. Terus belum ada obat yang spesifik untuk virus ini ya. Kemudian juga virus ini juga menjadi penyebab kematian yang cukup cepat ya. Jadi ini bahaya COVID-19. Slide. Nah ini teman-teman, ini mengenai physical distancing ya. Ini menjadi salah satu kriteria yang dipakai untuk menilai kita siap enggak nih untuk masuk dalam new era ya. Nah, jadi begini teman-teman, kalau satu komunitas, misalnya komunitas kampus, atau komunitas di kampung, atau komunitas satu kota, itu mereka tidak melakukan physical distancing misalnya, ya, tidak menjaga jarak, ya. Jaga jaraknya tahu kan teman-teman berapa jaraknya? 1 atau 2 meter kan jaraknya, ya. Kalau yang mahasiswa pacaran susah juga ya, kasih jarak 2 meter gitu. Nah, kalau lagi berantem cocok ya, kalau lagi pacaran jadi repot ya. Nah, jadi kalau tidak ada physical distancing, maka dalam waktu 5 hari, satu orang itu bisa menularkan, poinnya itu 2.5, artinya bisa menularkan ke 2-5 orang. Nah, terus 2-5 orang ini nularin lagi ke orang lain, gitu kan. Nah, orang lain nularin lagi ke orang lain yang kita asumsikan tidak ada physical distancing di area itu. Maka dalam waktu 30 hari 406 orang akan terinfeksi. Coba dari satu orang nih dalam waktu 30 hari menular ke 406 orang gitu ya. Nah, slide. Gimana kalau sudah ada physical distancing? Sudah dihimbau di kampus, dihimbau di TV, akhirnya 50% melakukan physical distancing, 50% cuek aja gitu ya. Nah, sekarang kalau 50% physical distancing, maka dalam waktu 5 hari akan menular ke 1-2 orang. Dan dalam waktu 30 hari menular ke 15 orang dari satu orang tuh. Ya. Nah, bedanya banyak dari 400.000 menjadi 400 orang jadi 15 orang dengan 50% aja physical distancing. Oke, slide. Jadi penting physical distancing. Nah, sekarang kalau lebih bagus nih, 75% itu melakukan physical, 75% ada physical distancing di daerah itu. Maka dalam waktu 5 hari, satu orang itu hanya bisa menularkan paling banyak ke satu orang. Dan dalam waktu 30 hari, paling banyak hanya 2-3 orang yang tertular dari satu orang yang terinfeksi itu. Ya, jadi penting banget nih physical distancing ini ya. Jaraknya disarankan kalau bisa sih 2 meter ya, minimum 1 meter. Itu jarak penularan dropletnya. Tapi bukannya physical distancing ya, yang lain juga perlu sih. Nanti saya jelaskan. Ya, slide. Dan ini kegiatan saat ini saya membina banyak komunitas gitu ya di desa, juga daerah-daerah pinggiran itu membina pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, ini kegiatan sebelum COVID nih ya.
sebelum COVID. Ini kalau teman-teman lihat 2018 nih ya, belum ada COVID. Kalau COVID nggak bisa lagi begini. Nah, dulu seperti ini, acaranya bebas ya, kita bisa ngobrol, bisa makan bareng, ya ini ngeliwat nih, namanya ngeliwat. Jadi makannya pakai pisang, digelar, ini daerah di Jawa Barat ya. Ya makan ini enak gitu ya, makanya pakai tangan, makanya harus cepat. Kalau makannya lama, telurnya diambil sebelahnya, gitunya makanannya ya, lauknya. Nah, tapi kemudian waktu COVID terkena kita nggak bisa gini lagi. Bahkan sebelumnya, bahkan salah satu dari teman saya yang membina ini bahkan sudah meninggal karena COVID gitu ya. Nah ini sebelum COVID, ini juga sebelum COVID teman-teman. Nah, sebelum COVID kita memang selalu terapkan standar kebersihan tinggi untuk usaha-usaha ekonomi yang dilakukan di masyarakat. Jadi meskipun belum COVID tetap aja pakai masker. Tapi setelah COVID kita nggak bisa rame-rame begini, ya. Jadi kita hindari kegiatan ngumpul-ngumpul bareng seperti ini, gitu ya. Slide. Nah sekarang apa itu era new normal? Nah teman-teman, kalau PSBB ini dilakukan terus ya, itu nilai ya dilakukan PSBB penting supaya jumlah penularannya tidak bertambah. Kalau terus-terus PSBB, lama-lama ekonomi juga ambruk gitu kan. Nah, jadi perlu adaptasi kebiasaan baru. Artinya suatu perilaku yang dilakukan oleh masyarakat, bukan satu orang, tapi semua nih. Kalau satu orang nggak bisa, untuk melakukan pola hidup baru yang berbeda dengan tujuan menghindari COVID-19. Artinya tetap aktif, tapi caranya pola hidupnya sudah dibedakan gitu ya, ada protokolnya ya. Itu era new normal ya. Jadi era new normal itu berbeda dengan normal, kayak dulu beda ya. Slide. Nah sekarang ada syarat WHO nomor 1 untuk era new normal. Transmisi virus corona sudah dikendalikan. Ya, salah satunya yang pakai masker tadi harus lebih dari 75% gitu kan. Yang nomor 2, sarana kesehatan mampu mengidentifikasi, ya, menguji, melakukan tes tuh, baik PCR misalnya, ya, atau rapid test, ya, kemudian mengisolasi, ya, karantina gitu ya, dan melacak dan mengkarantina pasien COVID-19, ya. Jadi itu perlu, kalau nggak ada tempat untuk karantina atau isolasi diri, ya itu nggak bisa ya. Resiko penularan sudah terkendali terutama di daerah dengan kerentanan tinggi. Jadi daerah yang merah itu sudah menjadi berkurang, kalau bisa sudah hijau gitu ya. Langkah pencegahan dilakukan di lingkungan kerja seperti menjaga jarak, cuci tangan, etika saat batuk gitu ya. Itu masyarakat sudah melakukan itu. Nomor 6, mencegah kasus impor virus corona. Jadi dari tempat lain masuk ke Indonesia itu sudah dicegah ya. Nomor 6, masyarakat berpartisipasi dan terlibat dalam transisi era new normal ini. Jadi masyarakat sadar nih, nah kalau ini sudah memenuhi syarat, maka bisa diberlakukan new era. Nah, Indonesia itu negara kepulauan dan juga tingkat penularannya juga sangat berbeda-beda gitu ya. Jadi era new normal ini di Indonesia tidak bisa dilakukan serempak satu negara, ayo barengan kita new normal, nggak begitu ya. Tapi dilihat sesuai dengan tiap-tiap wilayah atau provinsi atau daerah atau kabupaten ya, itu dilihat ini sudah siap new normal atau belum gitu ya. Nah beberapa negara contohnya Spanyol gitu kan, dia buka cepat tuh new normal supaya masyarakat ekonomi bisa bertumbuh lagi ya, masyarakat nggak stres dikurung terus di rumah. Tapi setelah beberapa minggu kemudian ternyata virus coronanya tuh COVID-nya kejadiannya meloncat luar biasa, bertambah luar biasa. Jadi dilakukan lagi lah PSBB kayak gitu ya. Jadi new normal bisa juga balik ke PSBB lagi kalau terjadi dampak negatif ya. Slide. Nah sekarang apa yang perlu kita lakukan nih? Yang penting ya menjelang new normal ini kita perlu membiasakan dengan kebiasaan baru. Slide. Nah ini adaptasi kebiasaan baru ini dari Kementerian Kesehatan ya teman-teman ya, bisa lihat di websitenya Kemenkes juga. Pertama wajib pakai masker ya, dan tetap jaga jarak 1-2 meter gitu ya. Jadi teman-teman pakai masker ya. Boleh pakai masker yang yang kain ya, atau yang ini, yang masker seperti ini ya. Nah kalau untuk tenaga kesehatan seperti saya, karena saya nanganin banyak pasien, ya saya pakai yang N95 ya, yang antivirus ya, atau teman-teman pakai face shield ya. Terus
cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ya. Nah, cuci tangan pakai sabun ini lebih bagus loh dari hand sanitizer ya. Di tas saya juga ada hand sanitizer. Kalau saya nggak bisa cuci tangan, nggak ada fasilitas air dan sebagainya, sabun, ya saya pakai hand sanitizer ya. Tapi kalau cuci tangan ini virusnya mati dan hilang dari tangan kita ya. Sediakan hand sanitizer, dibawa kemana-mana. Saya juga sedia gitu kan, nih seperti ini ya. Bahkan di kelompok-kelompok UKM yang kami bina, mereka juga dikasih wadah yang nice ya. Ada juga wadah yang segede lipstick, pakaiannya beberapa kali, seperti nanti bisa direfill dan sebagainya ya. Terus makan dengan gizi seimbang ya. Hindarkan makanan junk food ya. Kan anak muda banyak makan junk food ya. Nah, itu dikurangi, banyak makan sayuran, buah dengan gizi seimbang. Rajin olahraga dan istirahat cukup ya. Jangan sampai malam WA-an terus gitu ya, atau Instagraman terus tidurnya kurang, akhirnya itu menurunkan daya tahan tubuh, nanti mudah terinfeksi gitu kan. Tapi nilai positifnya ada loh, kalau dikurung 14 hari boleh puas Instagraman tuh 14 hari. Bosen itu pasti ya. Kemudian kalau kita ketemu orang, kita tidak bersalaman, tidak juga berpelukan ya, tapi maksudnya orang teman-teman kita gitu ya, cukup say hello gitu ya. Saya juga ini juga ya. Kemudian kalau bisa gunakan uang elektronik seperti kartu kredit dan sebagainya, atau pakai ya apa namanya ya pokoknya uang elektronik lah ya. Terus tibanya di rumah langsung mandi gitu ya. Teman-teman kalau ngasih kartu kredit ke orang lain, itu mesti dilap lagi pakai hand sanitizer, itunya setelah kartu kredit diterima ya. Oke. Nah, setibanya di rumah langsung mandi gitu ya. Jadi yang malas mandi sekarang bisa mandi 3 kali tuh kalau keluar rumah terus-terusan gitu ya. Nah, ini adaptasi kebiasaan baru. Slide. Dan ini perlengkapan yang perlu teman-teman bawa ya. Seperti masker, tisu kering, tisu basah, terus alat ibadah, misalnya alat-alat ibadah ya, itu dibawa ya kalau teman-teman bawa. Jadi saya kalau kemana-mana juga bawa ransel sih. Dulu saya pakai tas dokter gitu kan, sekarang saya bawa ransel gitu ya. Nah terus kemudian kantong, kalau masker habis dipakai mau dibuang, masukin kantong plastik dulu ya, baru dibuang. Terus masker cadangan yang baru. Terus alat bantu buka pintu, kaitan gitu ya. Terus sabun cair, kadang-kadang disediakan di tempat, tapi teman-teman bawanya yang kecil ya. Helm, kalau naik motor helmnya helm pribadi ya. Kalau naik Gojek gitu pakai helm sendiri ya. Alat makan, alat minum, jadi botol minum juga bawa, alat makan bawa gitu ya. Dan kalau teman-teman naik motor orang lain atau online ya, kendaraan motor online, itu wajib pakai masker, pakai sarung tangan ya, bawa tisu basah, bawa hand sanitizer. Dan kalau teman-teman misalnya mahasiswa merangkap Gojek gitu ya, ya apa-apa, itu bagus, bawa hand sanitizer ya, disinfektan ya, untuk dan apa nih Gojeknya itu dikasih penyekat plastik gitu ya. Oke, slide. Terus kalau di kantor atau di kampus ya, kalau sedang flu ya jangan masuk ya, jangan masuk kantor, juga jangan masuk kampus. Terus bawa hand sanitizer, wajib pakai masker, sering cuci tangan tetap. Kalau naik lift ya, tentunya pakai siku ya, tentunya pakai siku. Terus jaga jarak ya, jaga jarak dengan bangku sebelahnya ya, kasih jarak 1 meter atau 2 meter. Sama jangan bersalaman, terus gunakan uang elektronik, dan kalau setibanya di rumah langsung mandi gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang berbisnis, misalnya punya toko, kecuali toko online ya. Nah, kalau toko yang offline ya, itu ya juga teman-teman perlu memperhatikan ya. Jadi pastikan tetap sehat sebelum berdagang atau bekerja. Jadi kalau teman-teman lagi flu jangan buka tokonya gitu kan. Terus tetap pakai masker, jaga jarak. Terus kemudian sebelum buka toko dilakukan disinfeksi, disinfektan. Disinfektan kan bisa bikin sendiri tuh. Kemudian tutup toko dikasih disinfektan lagi ya. Terus minimalkan kontak
dengan pelanggan, misalnya dikasih skat ya, skat dari akrilik, tapi akrilik mahal sih, tapi bisa juga teman-teman bikin sekat yang dari plastik yang dikasih bingkai ya supaya nggak jatuh. Terus Pak, sediakan hand sanitizer untuk pengunjung, terus jaga jarak dengan pengunjung ya. Saya kalau terima pasien juga saya ada jaga jarak dan dikasih sekat juga ya. Kemudian pakai pelindung wajah atau face shield ya, pakai masker juga, dan jangan lupa mandi ganti pakaian setelah sampai rumah ya. Lakukan pola hidup bersih dan sehat ya. Ini untuk teman-teman yang sedang berbisnis berhubungan dengan orang langsung. Demikian pula kalau teman-teman seperti notaris yang bukan jualan, ya begitu juga, kayak dokter juga begitu ya protokolnya. Slide. Dan ini ada beberapa herbal. Teman-teman protokol tadi perlu diikuti ya, karena kalau enggak meskipun nanti era new normal itu kan kita mulai beraktivitas, tapi kan virusnya masih ada tuh. Bukannya virusnya juga hilang, enggak, masih ada virusnya. Jadi protokol tadi perlu diikuti ya, kalau enggak new normalnya jadi PSBB lagi nantinya gitu. Kemudian ini beberapa herbal sih teman-teman bisa gunakan ya, seperti temulawak dan kunyit ya, itu mengandung kurkumin. Nah, kurkumin itu bisa ngikat, jadi kalau virusnya masuk ke darah dia dipegangin, diikat sama kurkumin itu sehingga dia tidak nyerang sel ya. Jadi ini mampu mengikat virus yang baru masuk nih ya, nah, agar tidak menyerang sel tubuh. Jadi di luaran kan ada misalnya apa ya, empon-empon gitu kan, itu mengandung temulawak dan kunyit asam gitu kan. Kalau yang wanita kan sering kunyit asam. Kunyit asam itu dulu orang minum itu suka memperlancar menstruasi, tapi kunyitnya itu bisa melawan virus gitu ya. Nah teman-teman ini ya, jadi kelompok-kelompok binaan kami pun yang mengembangkan usaha UKM itu sekarang melakukannya di rumah masing-masing, dilakukan bersama keluarganya, tidak ngumpul bareng gitu ya. Itu selama masa COVID itu ya. Setelah COVID kita rencanakan akan gitu juga ya. Nah sekarang terakhir mengenai saran dan harapan ya. Jadi pertama teman-teman tetap produktif ya, tetap produktif baik di rumah maupun teman-teman di kampus maupun tempat kerja, tetap produktif, tapi ikuti protokol kesehatan itu ya. Slide. Nah ini dalam setiap permasalahan itu akan muncul peluang ya. Wabah di dunia ini bukan hanya sekali, itu rata-rata 100 tahun sekali akan muncul wabah yang kena seluruh dunia, pandemi itu ya. Mulai dari cacar, kemudian pes, kolera gitu ya, macam-macam, sekarang COVID ya. Nah jadi, tapi dalam setiap permasalahan, bukan hanya wabah, apapun permasalahan itu akan selalu muncul peluang baru. Jadi teman-teman, kita cocok sekali nih, kita belajar dari Pak Mikdad Robani nanti, apa sih peluang-peluangnya gitu kan. Masa ada bencana, ada peluang? Ya ada, nanti kita lihat ya. Kemudian slide, nah ini salah satu binaan kami itu di NIAS ya, di NIAS. Itu salah satunya itu produksi VCO. VCO itu beberapa penelitian mengatakan bisa membunuh virusnya ya. Nah, jadi dulu VCO-nya juga sudah laku sih, namanya Sakala Oil ya. Tapi sejak COVID ini itu nggak permintaan kita ya, permintaan pembeli maksudnya itu lebih besar daripada kemampuan produksi gitu. Padahal ini banyak kelapanya, tapi ya tetap aja nggak, permintaannya besar sekali. Ya itu satu peluang juga gitu kan. Slide ya. Nah teman-teman itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita diskusi lebih lanjut. Makasih Febri. Iya, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Wah, sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu ikuti protokol kesehatan, selalu jaga pola hidup bersih dan sehat, dan jangan lupa cuci tangan kemanapun teman-teman semua akan pergi.